Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Muhammad Akbar Tamala dan saya Septiani akan mempresentasikan materi bab 3, yaitu asas-asas manajemen komunikasi. Langsung saja, konsep manajemen sebagai suatu proses menunjukkan bahwa aktivitas harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Pemahaman manajemen sebagai seni menunjukkan bahwa aktivitas manajemen tidak bisa terstrukturasi dengan pasti karena berbagai keadaan yang tidak pasti dan secara terus-menerus memengaruhi jalannya suatu organisasi perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen komunikasi ialah mengelola kegiatan komunikasi agar dapat berjalan dan mencapai hasilnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer komunikasi harus menguasai keahlian dasar komunikasi yang dapat dipelajari dalam tugas atau program formal dan latihan yang berkesinambungan sehingga keahlian tersebut menjadi bagian dari modal seorang manajer dalam berhubungan dan mengelola orang lain. Selanjutnya, konsep dasar manajemen. Yang pertama ada definisi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan berdasarkan urutan serta fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya adalah karakteristik manajemen. Proses yang berorientasi pada tujuan, yaitu suatu organisasi memiliki serangkaian tujuan dasar yang merupakan alasan dasar keberadaannya. Manajemen menyatukan upaya individu yang berbeda dalam organisasi untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya ada esensi, fungsi, dan hubungan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada esensi manajemen. Esensi manajemen adalah aktivitas bekerja dan orang lain untuk mencapai berbagai hasil. Dengan manajemen, daya guna, dan hasil guna, unsur-unsur manajemen dapat ditingkatkan. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Yang ketiga adalah hubungan fungsi manajemen dan unsur-unsur komunikasi. Manajemen berperan sebagai penggerak aktivitas komunikasi dalam usaha pencapaian tujuan komunikasi. Baiklah, selanjutnya C. Pentingnya manajemen dalam komunikasi. 1. Peran manajemen dalam komunikasi. Pada hakikatnya, komunikasi menyentuh segala aspek kehidupan penelitian, yang menyatakan bahwa manusia menggunakan 75% waktunya untuk berkomunikasi, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Kedua, fungsi dan tujuan komunikasi dalam manajemen yaitu komunikasi menjalankan 4 fungsi utama sebagaimana yang ditegaskan oleh Stephen P. Robbins. 3. Fungsi dan tujuan komunikasi dalam organisasi. Mengemukakan beberapa tujuan komunikasi dalam organisasi atau perusahaan. Keempat, perbedaan antara manajemen komunikasi, pemerintah, dan institusi swasta. Becker menyatakan bahwa manajemen komunikasi pemerintah secara taktikal. D. Proses manajemen dalam aktivitas komunikasi. Adapun 4 langkah manajemen komunikasi secara operasional mengacu pada pendekatan Catlip, Center, dan Broom. Planning Management Method yaitu sebagai berikut. 1. Mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi kebutuhan publik, dan melakukan penyelidikan, memonitoring opini. Riset ilmiah berperan penting untuk mendapatkan informasi dalam merumuskan perencanaan. Strategis tanpa riset, praktisi kemudian tidak dapat memahami situasi dan memberikan solusi. Kedua, membuat perencanaan, yang dimana perencanaan di sini yaitu meliputi tujuan komunikasi, identifikasi target publik, perencanaan pesan, strategi tindakan, dan komunikasi, pertimbangan strategi dan taktik, jadwal, dan anggaran.
3. Aksi dan komunikasi. Aksi dan komunikasi yaitu mengimplementasikan program tindakan atau komunikasi yang didesain mencapai tujuan spesifik, yang dimana kesesuaian prioritas dan pengukuran hasil yang tepat dalam aktivitas. 4. Evaluasi bentuk aktivitas komunikasi. Kegiatan evaluasi harus dapat diukur untuk menentukan tingkat efektivitas perencanaan, implementasi, dan dampak terhadap organisasi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam komunikasi antara lain klaim hasil nyata. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.